Selamat datang dalam perjalanan sejarah perkebunan di Indonesia yang dimulai pada abad ke-17 dengan pengaruh besar dari VOC. Verenigde Oost-Indische Compagnie VOC memperkenalkan sistem kapitalisme agraris barat, menggantikan kebun tradisional dan membawa perubahan signifikan bagi masyarakat lokal. Awalnya, VOC bekerja sama dengan bupati dan bangsawan, namun setelah VOC dibubarkan, pemerintah kolonial Belanda melanjutkan pengembangan sektor perkebunan, terutama melalui sistem tanam paksa. Di Probolinggo, pada tahun 1830, perkebunan kopi berkembang pesat, meskipun tidak sebesar di Pasuruan atau Banyuwangi. Probolinggo menjadi pusat produksi kopi yang penting. Penanaman tebu juga meningkat setelah tahun 1859, sejalan dengan dinamika harga gula. Sementara itu, tembakau sudah dikembangkan sejak sebelum era tanam paksa, antara tahun 1870 hingga 1940. Penanaman tembakau meluas di berbagai daerah, seperti Kedu dan Kediri. VOC membuka perkebunan tembakau di Kesultanan Surakarta pada tahun 1820 dan memperluas penanaman di Besuki, menghasilkan tembakau cerutu berkualitas tinggi. Di era tanam paksa, ribuan etnis Madura dipaksa bekerja sebagai buruh di perkebunan tembakau, membentuk komunitas etnis pedalungan. Daerah utama penghasil tembakau cerutu di Indonesia meliputi Besuki, Klaten, dan Dili, menjadikan Indonesia pemasok utama tembakau berkualitas di pasar internasional. Di era modern, PT PN 10 Persero berperan penting dalam pengelolaan dan pengembangan perkebunan, khususnya di Jawa Timur. PT PN 10 mengelola berbagai komoditas seperti tebu, kopi, dan tembakau, berkontribusi pada perekonomian lokal dan nasional. Dengan mengadopsi praktik pertanian berkelanjutan dan inovasi teknologi, PT PN 10 berkomitmen untuk meningkatkan produktivitas dan memberikan dampak positif bagi masyarakat. Melalui pengembangan yang berkelanjutan, PT PN 10 terus berperan penting dalam menjaga relevansi industri perkebunan di Indonesia. Begitulah perjalanan sejarah dan dinamika perkebunan di Jawa Timur. Pada akhir abad ke-19, Pulau Jawa mengalami perkembangan infrastruktur yang pesat. Salah satunya melalui pembangunan jalur kereta api Semarang-Cirebon. Sebelum adanya kereta api, transportasi masih menggunakan pedati dan gerobak yang sangat lambat dan kurang efisien. Pada tahun 1892, NVSCS mengambil alih proyek dari NVGOS dan mulai membangun jalur kereta api di sepanjang pantai utara Jawa. Pembangunan ini juga membantu memodernisasi wilayah-wilayah yang dilaluinya. Komoditas utama pada masa itu menjadi tulang punggung transportasi dan perdagangan di Jawa. Jalur ini memainkan peran penting dalam distribusi gula, yang produksinya meningkat tajam setelah diterapkannya sistem tanam paksa. Dengan kereta api, meningkatkan mobilitas dan ekonomi lokal. Pada akhirnya, gula dari wilayah pedalaman dapat dengan cepat diangkut ke pelabuhan-pelabuhan untuk diekspor. Selain itu, jaringan kereta api Semarang-Cirebon mendukung perkembangan ekonomi di Hindia Belanda. Pada masa Hindia Belanda, Ambarawa merupakan daerah perkebunan penting dalam Karesidenan Semarang. Dengan perkebunan juga ada di Salatiga dan Boja. Pada tahun 1833, Ambarawa dijadikan daerah militer dengan pembangunan Benteng Willem I atas persetujuan Gubernur Jenderal J.J. Bond. Benteng ini berfungsi sebagai poros pertahanan Semarang Ambarawa Yogyakarta, serta sebagai kampawanan dan gudang pasokan untuk tentara Belanda. Dengan berkembangnya perkebunan, kebutuhan transportasi yang efisien untuk mengangkut hasil bumi ke pelabuhan semakin mendesak. Lokasi Benteng Willem I terletak di Kelurahan Lodoyan, dibangun antara tahun 1834 sampai 1847. Dengan luas 3,24 hektar, kompleks ini memiliki bangunan utama, termasuk penjara dan perkantoran, serta 4 bangunan penjagaan di sudut-sudutnya. Di samping itu, Stasiun Willem I didirikan pada tahun 1833, berfungsi untuk memfasilitasi pergerakan produk pertanian dari pedalaman ke pantai untuk ekspor. Stasiun ini terletak sekitar 500 meter dari Benteng Willem I, dibangun pada tahun 1873 dengan luas 127.500 meter persegi. Stasiun ini kini menjadi Museum Kereta Api Ambarawa.